Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mewinka bersama gue Inka. Ya, jadi kali ini gue ngebahas salah satu film di Netflix yang digadang-gadang sebagai film horor Taiwan terlaris sepanjang masa. Judulnya adalah Incantation. Oke, jadi di awal-awal gue akan review dulu non-spoiler, baru setelah nanti skor gue akan spoiler talk mungkin dan penjelasan. Kalian yang udah nonton silahkan tonton sampai habis, kalau belum nonton dan nggak pengen kena spoiler cukup sampai skor aja. Disutradarai oleh Kevin Ko, jadi film ini itu mengusung konsep fan footage dan juga mau komentari, menceritakan seorang ibu bernama Lee Ronan, di mana dulu tuh dia 6 tahun yang lalu pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu melanggar sebuah tradisi, dan dia merasa dirinya kena kutukan. Siapapun yang dekat sama dia tuh akan sial, akan mati dengan cara yang mengenaskan. Lalu bagaimana cara dan kisah dia dalam mengakhiri kutukan tersebut? Oke, jadi hal yang gue suka dulu sebenarnya premisnya sederhana gitu ya, kayak udah banyak gitu ya, kayak sekelompok anak muda yang mereka tuh YouTuber tim pencari hantu gitu kan, datang ke sebuah tempat yang ada ritual-ritualnya, lalu melakukan hal bodoh hingga mereka tuh kualat gitu kan ya. Sebenarnya sederhana, tapi eksekusinya menurut gue gila. Ini dari menit-menit awal aja tuh udah dibikin kaget, dibikin shock gitu. Terus juga gue juga suka banget sama drama ibu dan anaknya ini. Jadi kayak ini nggak cuman modal horor nakut-nakutin doang gitu, cuman siapapun yang nonton tuh bisa simpati sama si karakter ibu dan karakter anak ini bernama Chen Dodo. Karena apalagi gue sebagai seorang ibu dan gue punya anak cewek juga yang umuran sama Chen Dodo, gue kebayang gimana stresnya seorang ibu ketika anaknya ditimpa kesialan, sakit dan sebagainya gitu. Jadi tuh banyak yang bilang sebenarnya film ini tuh nggak terlalu serem-serem yang kayak wujud hantu gitu, enggak, cuman lebih ke disturbing, menjijikan. Bagi kalian yang takut atau punya fobia sama bolong-bolong ya, mungkin disebutnya dengan topofobia apa tripofobia, nah itu banyak sih yang kayak gitu ya. Jadi dia lebih ngejual kengerian teror, terus dengan apalagi dengan konsep fan footage juga gitu kan ya, mau komentari meskipun nggak 100% sih seingat gue, agak-agak modifikasi karena dia masih pakai scoring musik gitu. Terus ingat gue ada beberapa pengambilan kamera kayaknya ya, correct me if I'm wrong, yang nggak selalu dari orang pertama, cuma tiba-tiba mungkin ada dari sudut pandang CCTV kayak gitu-gitunya, ada entah tokoh keberapa yang ngerekam seolah-olah gitu. Dan gue juga suka bagaimana meskipun ini premis sederhana, cuman kayak hint-hint, petunjuk-petunjuk pengungkapan misterinya tuh terbuka secara pelan-pelan dan lebih mudah diikutin gitu. Gue agak dikit ngebandingin dengan yang The Medium gitu, gimana misterinya tuh kalau gue pribadi agak belibet gitu. Nah kalau di sini emang sih gue jujur gue juga sampai 2 kali nonton. Yang pertama nonton gue karena gue kan namanya ibu-ibu gitu ya, sambil ngurus anak, kejeda dulu, nyuapin dulu apa segala macam. Akhirnya gue agak nggak kurang fokus. Akhirnya gue nonton kedua kali dan gue bener-bener akhirnya ngerti plotnya gitu. Dan kayak message tentang gini loh gitu loh, di Taiwan tuh budayanya seperti ini, ritualnya, unsur-unsur klinik kedaerahan yang menurut gue selalu menarik gitu. Kemarin di Thailand ada The Medium, nah sekarang di Taiwan ini Incantation ya. Dan memang dikatanya sih gitu kan terinspirasi dari kisah nyata, walaupun gue nggak tahu biasanya sih kalau terinspirasi dari kisah nyata itu sebenarnya kayak marketing aja gitu ya, wallahu alam. Dan juga ada beberapa momen jump scare, nggak usah sih, ingat gue ada 3 jump scare, cuman yang 1 jump scare itu yang sumpah yang benar-benar bikin gue kaget, jantung gue copot, gue sampai kayak lompat dari kursi gitu saking kagetnya sih. Kalau untuk kekurangan bagi gue, jadi memang film ini tuh alurnya maju mundur, bener-bener yang banyak banget alur maju mundurnya. Meskipun menurut gue ya bisa jadi kelebihan atau kekurangan gitu. Kalau emang lo nggak nyimaknya kurang detail, lo mungkin agak bingung, tapi kalau lo nyimak banget, justru ini akan membuat filmnya terasa lebih dinamis gitu, kayak maju, kenapa begini, ternyata penyebabnya ada di 6 tahun yang lalu, nah kayak gitu. Nah sebenarnya gue teka-teki dan endingnya sih sudah agak predictable gitu ya, udah agak kayak gue tahu deh kayak maksudnya kayak gini gitu, tapi gue untungnya gue terpuaskan dengan
meskipun predictable tapi gue tetap puas dengan endingnya gitu. Pokoknya bikin gue film ini berhasil mencoba mengoceh penonton gitu ya, sampai ibaratnya menyerang psikologis ya. Itu ya tergantung selera lagi sih. Mungkin ada yang kayak gue kayaknya nggak gitu takut deh, gue mungkin akan lebih takut nonton di bioskop. Nah, kalau untuk skor versi gue, film Invitation adalah 8/10. Nah, bagaimana kalian nih? Karena balik selera masing-masing juga ya. Ada yang kayak nganggep, ini mah nggak serem sama sekali, gue cuman jijik doang gitu, lebih serem The Medium gitu. Ada yang jujur, wah ini mah jauh lebih bagus dari The Medium, lebih mateng konsepnya. Oh ya, ini juga pace-nya juga padat, menurut gue nih padat ya. Maksudnya dari awal sampai akhir, meskipun adegannya ada yang siang, yang malam, yang lagi sana, cuman semuanya tuh kalau diperhatiin baik-baik tuh ngaruh ke plot ceritanya gitu. Oke, jadi sekarang gue masuk ke spoiler talk, buka-bukaan tentang penjelasan filmnya, kenapa, bagaimana. Ya, jadi intinya sih memang film ini tuh kutukannya terjadi ketika si 3 orang itu, Lee Ronan, si cowoknya ya, Dom sama Yuan itu kan mereka pergi ke sebuah desa keluarga si cowoknya si Dom itu kan. Terus nggak sengaja tuh dari pertama udah sial tuh, dia nabrak patung Buddha gitu ya. Nah, udah sampai sana disuruh pulang, tetap ngeyel, pengen ngeliput acara ritualnya gitu kan ya. Tetap ya tadi masuk ke terowongan yang jelasnya sudah dilarang. Ini sebenarnya adalah ya emang sih klise sih, sebenarnya udah tahu dilarang tetap ngelakuin, udah tahu konsekuensinya seperti apa gitu kan ya. Nah, tapi memang ada kutukan yang tadi itu kan, yang ho siwa siwuma itu kan ya, kita seolah diajak itu katanya mantra pembawa berkah, padahal itu adalah sebuah kutukan. Barang siapa yang baca mantra tersebut maka akan sial gitu. Apalagi yang melihat si muka Bunda Buddha itu yang rongga-rongga, yang bolong-bolong itulah pokoknya. Jadi dari yang pertama itu yang sudah cowoknya ngelihat lalu dia bunuh diri. Terus gue ingat yang berikutnya itu korban yang lainnya adalah, nah itu justru 3 menit pertama itu adalah petunjuk banget gitu. Kenapa mereka bisa sampai mati, karena mereka melihat videonya dari mulai orang tuanya si Lee Ronan, ibu bapaknya yang tiba-tiba ada kecelakaan mati, lalu Lee Ronan bawa videonya ke polisi. Nah, polisi nonton, abis itu polisinya pada nembakin diri ya kan, akhirnya sampai dia ngumpetin itu video. Dia sebenarnya udah tahu itu videonya itu memang mengandung kutukan, siapa tak yang melihat bakal mati gitu kan ya. Sampai akhirnya korban berikutnya adalah dokter yang di rumah sakit jiwa. Dia pernah konsultasi terapi sama seorang dokter sakit jiwa cewek gitu ya, yang mana itu memang gak dikasih lihat, sayangnya gak dikasih lihat itu peristiwanya si dokter itu gantung diri kalau nggak salah, sampai rumah sakitnya kebakaran ya kalau nggak salah ya. Nah, itu cuma didengar di suara radio aja, karena gue inget dokternya ngomong, gue udah nonton kok videonya. Nah, gue udah curiga nih, ini kayaknya bakal metong nih si dokternya gitu. Itu korban keberapa tuh? Korban ketiga. Oh, ada lagi korban berikutnya itu ibu-ibu yang jadi panti asuhan gitu. Kalau nggak salah satu pengurusnya itu yang awal-awal dia disuruh megang kamera kan, disuruh ngerekamin gue nggak tahu, memang nggak dikasih lihat dia tuh nonton apa enggak. Cuman terakhir sempat ada scene yang dimana dia tuh kayak nenggak dan ada apinya gitu kan, yang dia nelan itu tuh menurut gue gila sih, disturbing banget sih itu meskipun kepotong gitu ya. Sama satu lagi itu si bapak di panti asuhan yang dianggap bapak oleh Cendodo, yang namanya gue lupa nama siapa, yang dia akhirnya juga nonton videonya lalu bunuh diri gitu ya. Karena akhirnya si Lee Ronan berusaha untuk seolah-olah menjebak kita gitu kan ya, biar kita kena kutukan, biar si anak ini akhirnya ternyata benar kan gitu. Setelah video tersebar dan dia akhirnya kena kutukan juga, dia melihat mukanya si Bunda Buddha, akhirnya anaknya sembuh gitu, anaknya dibalik lagi panti asuhan dan anaknya bisa sembuh gitu. Sebenarnya sih menurut gue sesederhana itu ya, teka-teki dan sebab akibatnya gitu. Meskipun jujur gue masih ada beberapa tanda tanya juga gitu. Jadi kan gue diskusi aja sama teman-teman di sini, mungkin kalian bisa tahu jawabannya. Just let me know, tulis di kolom komentar. Yang pertama, gue masih bingung. Gue sempat kaget waktu si Cendodo itu dia kayak diarahin oleh sesosok makhluk, dia disuruh lompat kan ke dari gedung berapa. Gue udah shock, gue pikir dia kayak bunuh diri gitu kan, jatuh gitu. Gue udah astagfirullah gitu. Ternyata dia nongol lagi. Nah, itu gue nggak ngerti tuh, apakah dia itu ternyata memang di bawahnya itu ceritanya pandai, atau emang dia tuh udah mati dihidupin lagi makanya kakinya bisa lumpuh gitu. Siapa cowok yang dilihat Lee Ronan itu gantung diri dengan sambil terbakar, itu sumpah tuh disturbing banget sih. Gila, lo udah gantung diri terus dibakar pakai api, itu siapa? Apakah itu cowoknya? Apakah itu si Yuan atau warga sekitar? Just let me know ya, menurut kalian itu siapa?
Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah masih ada hal yang mesti tanya atau apa mengganjal? Apa sudah clear semua? Nggak apa-apa kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau bisa menemukan jawaban-jawaban yang masih gue tadi mengganjal, silakan tulis di kolom komentar ya gimana. Atau mungkin kalian tim mana nih, lebih suka incantation apa lebih suka the medium? Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye-bye.